Semuanya kita lanjutin ya. Nah, namanya sesuatu yang setimbang, suatu saat bisa aja jadi nggak setimbang, sehingga mengalami pergeseran. Nah, kayak contohnya kayak orang jatuh gini ya. Sering kan, mungkin kita salah satunya pernah lagi jalan, itu kan berarti proses jadi kita sedang dalam keadaan yang seimbang. Tapi sometimes bisa aja kita jatuh gitu, yang artinya memang terjadi ketidakseimbangan, makanya adanya pergeseran gitu. Nah, di reaksi kimia juga seperti itu, karena memang reaksi kimia itu terlalu mikroskopis, artinya tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, jadi kita harus memahami berdasarkan konsepnya. Nah, jadi pergeseran keseimbangan tuh apa sih? Jadi pergeseran keseimbangan itu pertama kali dikemukakan oleh Quetelet yang akhirnya disebut sebagai asas Le-Quetelet, di mana dia bilang bila dalam suatu sistem keseimbangan diberikan aksi yang mengganggu atau yang mengintervensi. Bahasa di beberapa buku beda-beda ya. Mengganggu atau mengintervensi sistem kesetimbangan, maka akan timbul reaksi yang akan memperkecil aksi tersebut. Intinya kalau kamu gangguin orang lain dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan yang baik-baik aja, pasti dia kan akan marah ya. Sama reaksi kimia juga akan seperti itu. Kalau kamu gangguin, katakanlah kamu tambahin konsentrasinya, kamu gedein volumenya, maka pasti akan ada dampak di situ. Nah, jadi menurut asas Quetelet itu seperti itu. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini Ibu mau memberitahu cara-cara mudah untuk menghafal bagaimana sih faktor-faktor kesetimbangan itu ada apaan aja. Nah, jadi faktor-faktornya itu antara lain ada konsentrasi, ada tekanan versus volume, ada suhu, dan juga ada katalis. Walaupun sebenarnya katalis ini kakak sudah tulis ya, tidak berpengaruh, tapi kita ikuti dulu dari yang pertama, yaitu konsentrasi. Di sini juga Ibu sudah menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi reaktan, maka akan bergeser ke arah produk dan juga sebaliknya. Artinya jika konsentrasi produk semakin tinggi, maka akan bergeser ke arah reaktan. Kayaknya agak sulit ya kalau misalkan kita menghafal dengan kata-kata seperti ini. Nah, Ibu punya beberapa tips supaya kalian bisa memahami dengan cara yang lebih unik. Kamu boleh bayangin aja kayak ini, bejana U. Nah, misalkan kamu punya bejana U, kamu tahu ya kalau bejana U itu kalau kita isi air, maka dia akan berusaha bagaimana caranya tinggi antara kiri dan kanan tuh sama gitu ya. Kalau kamu isi air. Nah, sekarang kamu bagi aja, kamu bayangin ini dibagi dua. Daerah sini ada daerahnya reaktan, daerah sini ada daerahnya produk. Seperti itu. Nah, seandainya kalian nambahin suatu reaktan ke sini, kamu tambahin, maka supaya tingginya tetap sama, maka air ini akan bergeser ke arah kanan. Artinya jika reaktan Ibu tambahkan sekian konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke arah sebaliknya atau ke arah si produk. Ya kan, kalau Ibu tambahin sebelah kirinya lebih banyak, maka dia akan geser tuh ke sebelah kanan supaya tingginya tetap sama. Gitu kan? Begitu juga sebaliknya. Nah, misalnya nih, Ibu punya bejana U lagi yang satu lagi, dengan dia ceritanya punya tinggi yang awalnya sama-sama segini, kemudian Ibu iseng nih, Ibu tambahin aja produknya sebelah sini. Nah, berarti kan ada sesuatu yang bertambah di sini. Ketika di sini bertambah, otomatis dia akan bergeser ke arah samping. Berarti yang tadinya produk bergeser ke arah reaktan. Makanya di situ dikatakan, jika konsentrasi reaktan ditambahkan, maka akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Dan jika bagian produk ditambahkan, maka akan bergeser ke arah reaktan. Jadi, misalnya nih, tadi ada reaksi NO2 menjadi N2O4, bolak-balik N2O4. NO2-nya kakak tambahin, maka N2O4-nya akan tambah banyak juga. N2O4-nya bagian produk kita tambahin, maka dia akan bergeser, dan berarti NO2-nya akan semakin banyak juga. Kayak gitu maksudnya. Jadi kalau bergeser ke arah kanan, berarti yang kanan tambah banyak gitu. Bergeser ke arah kiri, berarti yang kiri tambah banyak. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ada tekanan dan volume. Nah, ini tekanan itu pressure ya teman-teman ya. Jadi ini P, pressure, dan ini adalah V. Mereka selalu berbanding terbalik karena ketika tekanan sedang diperbesar, saat itu juga volume sedang diperkecil. Ya, saat tekanan sedang diperbesar, berarti kamu sedang memperkecil volume. Begitu juga sebaliknya. Saat volume diperbesar, maka saat itu juga tekanan sedang diperkecil.
pasti berbanding terbalik terus-menerus. Cara untuk meningkatkan tekanan adalah dengan cara mengecilkan volume. Cara untuk memperbesar tekanan adalah dengan cara memperbesar volume, seperti itu. Nah, di sini pengaruhnya adalah jika tekanannya makin besar, artinya volumenya makin kecil, maka akan geser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Nah, ini Ibu highlight. Jika jumlah koefisien sama, tidak mengalami pergeseran. Tapi lihat dulu ya, di sini volume yang sedang diperkecil. Ternyata gesernya ke arah koefisien yang juga sama-sama kecil. Gitu. Jadi intinya, kalau yang volumenya diperbesar, ya seperti ini. Nah, kalau volume diperbesar, berarti geser ke koef yang besar juga. Kalau volumenya sedang diperkecil, berarti geser ke koef yang lebih kecil gitu. Ikutin aja sama volumenya. Kalaupun di data seolah tidak memberitahukan data volume, kamu harus bisa analisis sendiri. Tekanan lagi diapain nih? Oh, tekanan diperbesar. Otomatis saat itu juga volume sedang diperkecil. Berarti koefisiennya ke arah yang kecil. Kayak gitu. Ya, tapi bagaimana jika koefisiennya sama? Kalau koefisiennya sama-sama, maka teman-teman nggak usah pusing karena jika koefisiennya sama, tidak akan mengalami pergeseran sekalipun tekanan diperbesar atau tekanan diperkecil. Contoh, misalnya nih ada reaksi, sebentar, misalnya ada reaksi 4A ditambah B menghasilkan 3C, misalnya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa koefisien reaktan itu lebih banyak daripada koefisien produk. Dari mana, Bu? 4 tambah 1 di sini. Ya kan, berarti reaktannya ada 5, produknya cuma ada 3. Berarti kalau tekanan saya perbesar, yang artinya volume sedang diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang koefisiennya juga kecil, yaitu produk yang cuma 3 koefisiennya. Berarti akan bergeser ke arah kanan. Bergeser ke arah kanan artinya apa, Bu? Artinya dia volume atau konsentrasi atau si C-nya itu akan bertambah banyak. Intinya seperti itu. Oke, jadi melihat koefisien itu dijumlah ya teman-teman ya. Bagian produk semuanya, semua koefisien di reaktan dijumlah. Bagian produk semua koefisien di produk dijumlah. Totalnya kamu bandingkan. Kalau volume diperkecil, geser ke arah koef yang juga kecil. Kalau volume diperbesar, geser ke arah koef yang juga besar. Tambah paham ya? Selanjutnya ada suhu atau temperatur. Nah, di sini juga dikatakan bahwa jika T makin besar, ya, T makin besar, geser ke arah reaksi endoterm dan sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Sebaliknya berarti kalau T-nya diperkecil, berarti geser ke exo. Exoterm berarti kan delta H-nya negatif ya. Gitu, ini hubungannya ke termokimia nih. Nah, Ibu ambil contoh ya, misalnya masih dengan ini deh, masih dengan 4A ditambah B menghasilkan C, ada data delta H-nya sama dengan plus J, misalnya seperti itu. Terus diketahui T-nya diperbesar, maka akan bergeser ke arah mana? Ingat konsepnya, suhu diperbesar akan geser ke arah endoterm. Nah, teman-teman lihat reaksinya di sini. Reaksi yang Ibu beri contoh, delta H-nya positif. Delta H positif berarti ke kanannya dia adalah endoterm. Berarti kalau suhu sedang diperbesar, dia akan geser ke kanan. Kenapa? Karena endotermnya reaksi ini adalah ke kanan. Paham? Tapi kalau misalnya nih kita ganti. Bu, gimana kalau misalnya delta H-nya negatif? Bagaimana kalau delta H-nya negatif?
Nah, negatif ini artinya reaksi ke kanannya dia adalah eksoterm. Jadi data delta H itu menggambarkan reaksi ke kanannya itu eksoterm atau endoterm. Kalau delta-nya negatif, berarti ke kanannya dia atau ngebentuk produknya dia itu adalah eksoterm. Yang jika tekanan diperbesar, ya, jika tekanannya diperbesar bergeser ke arah endoterm. Definisinya kan begitu ya. Endotermnya reaksi ini kemana? Endotermnya reaksi ini tuh ke kiri. Kalau delta-nya negatif, berarti ke kanannya positif, ke kanannya eksoterm, ke kirinya endoterm. Berarti kalau suhu dinaikkan, dia akan geser ke kiri, gitu. Karena endotermnya reaksi ini adalah ke kiri. Jadi di suhu ini ibu tidak menjelaskan suhu naik geser ke kanan, enggak juga. Bisa aja kanannya dia itu ekso, bisa aja kanannya dia itu endo, tergantung delta H-nya. Kalau delta H-nya positif, berarti ke kanannya endo. Kalau delta H-nya negatif, berarti ke kanannya kalau delta H-nya negatif, berarti ke kanannya ekso. Kalau delta H-nya positif, berarti delta H-nya atau ke kanannya endo. Terus suhunya gimana, Bu? Ya udah, ingat satu aja. Suhu naik, endo, dah gitu. Kamu tinggal lihat, oh reaksi ini endonya ke kanan nih. Berarti suhu naik, geser ke kanan. Gitu aja. Jadi nggak perlu dihafal dua-duanya, hafalin yang pertama aja. Oke, hafalin yang pertama aja. Bisa dipahami ya? Oke, terakhir dari katalis. Nah, katalis ini sebenarnya tidak berpengaruh. Tapi ingat, karena tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa kesetimbangan adalah ketika lajunya kanan-kiri sama, jadi katalis itu hanya mempengaruhi kecepatan tercapainya kesetimbangan. Hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Tapi apakah menyebabkan pergeseran? Tidak. Katalis hanya meningkatkan laju. Ingat, katalis kemarin menjadi faktor pengaruh laju reaksi. Dan kesetimbangan definisinya adalah laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Jika tambahkan katalis berarti lajunya makin cepat. Berarti mencapai kesetimbangannya makin cepat. Tapi apakah bergeser? Tidak. Bergeser hanya disebabkan karena konsentrasinya bertambah, atau karena tekanannya diperbesar, atau karena suhunya yang dinaik turunkan. Seperti itu. Oke, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Semoga bisa dipahami. Dan selanjutnya jangan lupa untuk diulang lagi dan dipahami lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.